Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak, yaitu tentang bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, bersyukur terhadap apa yang kita miliki selama ini. Dengan bersyukur, insya Allah, perjalanan hidup yang akan kita lalui akan menjadi lebih baik. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian bersyukur. Bersyukur dalam agama yaitu mempergunakan nikmat sesuai dengan maksud dipergunakannya. Maksudnya seperti telinga, mata, kaki. Kaki itu dipergunakan untuk berjalan menuju ke rumah Allah, misalnya masjid, musola, dan lain sebagainya. Tangan kita pergunakan untuk bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Lawan dari syukur tersebut yaitu ada kufur nikmat, yaitu tidak mau menyadari atau bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu, bagaimana hukum orang yang kufur? Hukum orang yang kufur atau maksiat kepada Allah akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka berbuat. Materi yang kedua yaitu tentang dalil bersyukur, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat ini mengatakan bahwa kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, agar kita tidak mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memanfaatkan nikmat yang diberikannya dengan sebaik-baiknya. Setelah membahas tentang dalil tentang bersyukur, kita akan lanjut dengan tanda-tanda orang yang bersyukur. Yang pertama yaitu orang yang bersyukur tidak meremehkan apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan harta, benda, jabatan maupun kecantikan, ketampanan ataupun nikmat yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dia tidak minder atas kekurangan fisik yang dia miliki. Yang ketiga yaitu dia dermawan, tidak pelit, dia selalu bersedekah, infak, dan selalu memberikan sesuatu yang berlebihan kepada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu dia rajin beribadah dan tidak maksiat atau takut maksiat. Kemudian yang keenam yaitu pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Kemudian ada lagi orang-orang yang bersyukur itu dia selalu berhati-hati dalam selanjutnya yaitu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini sesungguhnya setiap waktu, setiap detik, menit, jam, hari, bahkan seterusnya kita selalu diberikan nikmat berupa kehidupan, pernapasan, kecerdasan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tanpa oksigen kita tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, setiap saat kita dituntut bersyukur kepada Allah dengan mengakui dalam hati dan menggunakannya dalam kebaikan sesuai dengan tuntutan syariat. Materi yang terakhir yaitu tentang cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama yaitu melalui hati, kita meyakini, menyimak, dan mengimani apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua melalui lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, syukurilah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu melalui perbuatan kita, seperti kita melakukan ibadah sholat, puasa, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Bersyukur kepada Allah pada hakikatnya didasarkan atas pengakuan kita pada segala kenikmatan yang ada pada diri kita dan semua makhluk ciptaannya, merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanya kepada Allah lah semua kenikmatan itu harus digunakan dengan cara menggunakan semua karunia sesuai keinginan dan maksud tujuan Allah yang memberikan nikmat tersebut, yaitu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali akhirnya agar beribadah kepadaku.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga setelah kita mempelajari materi bersyukur, kita selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki di dunia ini dan apa yang telah kita miliki selama ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.